Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank sekunder, dan bank daerah. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga Agro, keempat BBYB, kelima Maya, keenam BBKP, ketujuh PNLF, kedelapan PNBN, kesembilan Penin, ke-10 Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 555 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJBTM, waduh, sideways di atas ya. Agak rawan nih, cuman kita nggak tahu ya apakah jebol 540. Tapi kalaupun misalnya jebol ya, turunannya tuh nggak lebih dari 520. Jadi kesempatan Bapak Ibu nambah average up atau average down kalau punya di 550, 540. Nggak perlu pakai stop loss kalau pandangan saya saat ini. Ya, jadi seperti itu ya. Memang lambat gerak, tapi kan sudah dikasih tuh dari 500 ke 560. Dan ada pertanyaan. Kalau nggak salah saya sekilas baca, apa alasannya beli BJTM di 500? Waktu itu kan saya ada baca-baca sekilas di YouTube. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ini susah, lagi lambat ya. Saya coba pakai TradingView. Pertimbangannya itu 500 tuh support kuat dan perubahan praksi harga. Kalau kita lihat time frame monthly, dulu 500 itu adalah resisten kuat semenjak dia waktu itu IPO. Sempat offset, tapi itu 2020. Setelah 2020, nggak pernah lagi tuh dia turun di bawah 500. Jadi itu yang menjadi pertimbangannya. Dan juga Bapak Ibu perlu ingat, kalau level-level psikologis tuh pasti ada pantulan, peluang besar. Paling nggak dikasih 5%. Dan ini dikasih 10%. Dulunya kan double bottom. Apakah handle nih? Dia break lagi. Memang offset nih pernah 2020. Tapi kan habis itu naik lagi. Habis itu nggak pernah turun. Pernah turun di 2020 waktu COVID aja. Setelah COVID dia nggak pernah turun. Dan ini turun pertama kalinya semenjak COVID 4 tahun yang lalu. Ya pasti ada pantulan. Itu namanya psikologis pasar. Nggak bisa dihindar. Pasti dapat profit. Cuman karena waktu itu ya saya tahu kalau BJTM ini lambat gerak, saya pilih saham yang lain. Kalau dikasih 2 bulan 10% ya lumayan. Itu aja. Tapi kan 10% doang tuh. Tergantung Bapak. Itu ya menjadi alasannya kalau melihat secara teknikal itu bottom ya, dulunya resisten kuat ya pasti ada pantulan. Pernah mantul sekali habis itu turun mantul lagi. Nah, udah itu kuat. Nah, kalau sekali lagi iman jebol, nah itu berpotensi bisa turun lebih dalam. Tapi pandangan saya tetap bertahan untuk BJTM. Ya, itu aja untuk BJTM. Lanjut, ada BJBR yang ditutup di harga 1005, terkoreksi 0,98%. Kalau dilihat data asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya. BJBR wajar kepentok resisten 1020, itu resisten kuat semenjak April 2024 dan dia turun, itu wajar. Gimana? Mau beli di mana? Untuk BJBR, Bapak Ibu bisa beli di 980, 970. Ya, beli antri lagi di bawah. Kalau Bapak Ibu ada yang TP di atas, beli di 980 atau bahkan di bawah 980 sudah TP, tunggu di bawah lagi 980, 970 bisa beli lagi. Kemungkinan besar BJBR masih akan sideways, masih akan bertahan di atas 980. Ya, IHSG mudah-mudahan 7000 nggak jebol ya, 7200 maksudnya. Nah, itu berarti BJBR akan mantul di daerah 970. Itu aja untuk BJBR. Saham selanjutnya ada Agro yang ditutup di harga 240 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja katanya Agro lagi sideways dan ya cukup oke. Bapak Ibu perhatikan dia selalu mempertahankan 240. Tapi takutnya ya tiba-tiba besok kena buang. Kalau besok kena buang Bapak Ibu jaga di bawah aja. Atau kondisi seperti ini lihat besok kalau dia tembus 248 berani nggak Bapak Ibu buy on breakout. Targetnya jauh loh. Itu targetnya minimal 10% sampai 20%. 280 300. Kalau dia bisa breakout 250-nya minggu ini hari Jumat besok kita lihat. Kalau dia koreksi jaga di dekat 230 220 untuk Agro. Lanjut, ada BBYB yang ditutup di harga 262, terkoreksi 2,96%. Kalau dilihat data asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya. BBYB koreksi wajar walaupun ada candle bearish engulfing. Kalaupun turun 250 dijaga.
jaga-jaga aja. Kalau Bapak Ibu ada yang profit taking, sudah hilang barang, ketepeh, tunggu di 250, 254. Kita lihat. Itu dijaga. Kalau ke 240 kayaknya enggak. Ya, kecuali ISG jebol 7.200, ya. Jebol 7.200 ke 7.080, 7.100 mungkin. BBYB sampai 240 atau ya jelek-jeleknya 230. Tapi kalau misalnya ISG-nya cuman di 7.200 atau jelek-jeleknya koreksi sampai 7.170, BBYB akan mantul di 250-an. Kita lihat besok update selanjutnya untuk BBYB ya. Lebih baik wait and see saat ini. Nawar di bawah kalau bisa mepet 250. Kalau mau nawar di 240 silahkan atur bagaimana strategi masing-masing. Itu aja untuk BBYB. Lanjut. Ada Maya yang ditutup di harga 284 terkoreksi 1,38%. Langsung saja ketariknya Maya koreksi biasa. Ini sideways aman. Pokoknya Maya di atas 270 boleh di hot. Pokoknya yang penting nggak jebol 270 aja. Ini pandangan saya dia dalam pembentukan wave 2. Wave 3-nya jauh loh. Minimal 380. Ya minimal 380, 360 bahkan. Kalau jalan wave 3-nya itu ya bisa 500. Jadi potensi upside-nya jauh. Tapi ini disclaimer, ini masih lama ya gerakannya. Ya Bapak Ibu sabar-sabar. Kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss 10% dengan reward minimal sama dengan ya 320. Oke, bahkan ini 1/3 bahkan 1/8 kalau dia tembus 380 tahun ini gas ke atas jauh arahnya. Kalau menurut saya ini dia lagi membentuk wave 2. Selesai wave 2 tembus 310 wave 3. Wave 3 minimal 380 untuk Maya. Tapi disclaimer ya, silahkan kumpulin harga sekarang dan ya, dianalisa kembali lah, jangan ditelan mentah-mentah. Lanjut, ada BBKP yang ditutup di harga 58 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya, BBKP tunggu tembus 60 aja. Ini mulai menarik, kenapa? Volume mulai meningkat, tapi sayangnya belum mampu tembus 60. Kita lihat besok kalau tembus 60 bisa digas ke atas. Jauh nggak arahnya? Jauh. Ada potensi minimal 20%. Tapi disclaimer, tembus 60 arahnya tuh 72, 75. Jauh, masih menarik, masih oke untuk BBKP asal tembus minggu ini. Targetkan sampai Jumat di atas 60. Pergerakannya menarik. Kenapa? Karena dia terus membentuk higher low, higher high. Sayangnya belum tembus 60, 61 aja. Kalau tembus sih digas untuk BBKP. Lanjut, ada PNLF yang ditutup di harga 342, menguat 1,18%. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya, PNLF masih bagus swing low. Ini PNLF dalam proses pembentukan kemungkinan besar wave 5. Wave 5 400. Ada peluang nggak? Ada 15-20% mungkin. Pokoknya kumpulin aja, kalaupun koreksi ke 330 kumpulin lagi. Kalau Bapak Ibu ada nyangkut di pucuk, beli di 360, 350, average down aja sampai 330. Kalau besok dia nggak mampu tebus. Jadi seperti itu aja ya untuk PNLF, masih menarik lah. PNLF ini selama di atas 330 masih aman lah. Ya kalaupun Bapak Ibu mau jangka menengah juga silakan di hot, walaupun kalau misalnya skenario-nya jebol 320. Itu aja untuk PNLF. Lanjut. Ada PNBN yang ditutup di harga 1.250 terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat data sesi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya, PNBN bagus ya. PNBN ini nunggu momentum aja. Mungkin 1-2 hari ke depan lah. Kalau dia tembus 1.300 digas. Ya kenapa? Ini dia itu sideways untuk naik. Bukan sideways untuk turun. Melihat chartnya seperti ini. Tapi ini disclaimer ya. Dalam market ya bisa aja di luar skenario tiba-tiba dia turun. Ya, itulah gunanya punya sistem trading, punya area risk reward, punya stop loss. Kalau gagal ya stop loss. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa sempurna 100% selalu entry posisi profit. Pasti ada loss-loss kecil. Kalau punya sistem trading yang bagus itu. Ya, tapi memang psikologis tuh sangat mengganggu ya dalam trading karena ya yang diinvestasikan tuh uang kan real lagi. Jadi itu yang mengganggu psikologis. Itu aja untuk PNBN ya. Masih oke di atas 1.200. Lanjut. Ada Penin yang ditutup di harga 900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. Penin bagus. Pas kebetulan di 880. Dia mantul dari 880. Oh 885 hari ini. Tapi bagus. Ya doji volume lumayan. Bandar dari Tokbit 15 belum dibuka. Ya masih dikunci. Jadi oke nggak? Oke. Kemungkinan besar besok rebound untuk Penin. Tapi disclaimer ya. Jelek-jeleknya ya kembali ke 850 lagi lah. Tinggal average down aja. Kalau Bapak Ibu sabar menunggu boleh. Untuk
openin. Itu aja. Ada Cepin yang ditutup di 470 terkoreksi 0,42%. Langsung saja ke tengah, Cepin masih sideways, belum ada momentum. Kita lihat besok ya. Pokoknya ini dia low-nya hari ini berapa tuh? 466. Nah, kalau besok jebol 462, buang aja lah. Dari harga sekarang ya paling cut loss-nya 2%. Udah, buang aja 2%. Kalau Bapak Ibu mau. Dan kalau dia hijau besok menarik. Pokoknya targetkan aja 3 hari ke depan dia tembus 480 aja udah aman. Titik amannya 480, kembali ke area support. Di harga mat bagus. Berarti ada peluang 500-520 minggu depan. Kita lihat dulu untuk Cepin. Lanjut saham terakhir ada BNI yang ditutup di harga 222 terkoreksi 0,89%. Langsung saja ke tengahnya, BNI lagi sideways di atas, belum ada momentum juga. Ini ya Bapak Ibu seperti yang sering saya bilang, sideways di atas itu antara dia ditarik naik atau dibuang. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau sudah kebeli. Pakai average down kah? Pakai stop loss kah? Tapi pandangan saya BNI kemungkinan besar 200 tuh bottom. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau swing jangka menengah atau jangka panjang, stop lossnya mungkin 12%. Udah nekat aja 12%. Rewardnya kemana? Kalau Bapak Ibu jangka menengah, targetnya 280-300 lagi. Ya, risknya cuman tadi 12%, reward 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Kalau Bapak Ibu tertarik silakan, tapi sabar menunggu. Time frame-nya lebih lama, mungkin 6 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan sampai akhir tahun. Itu aja. Kalau Bapak Ibu yakin dengan melihat fundamentalnya saat ini untuk BNI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.